untuk saat ini sebenarnya Sulawesi Utara sudah bukan lagi dikategorikan, sudah bukan lagi julukan Nyur Melambai. Saya harus katakan. Oh ya? Karena ya, Karena kurangnya. karena ada daerah lain yang sekarang sudah luar biasa banyaknya. Lebih banyak dari Mulu Tarabe, for ngoni pe mulu-mulu. Wah! Selamat malam, masih dengan kita Nando Pasuta. Sekarang torang sedang berada di kediaman orang yang sangat hebat sekali, yang sangat berprestasi, menjabat sebagai ketua KTNA, Bung Arli Dondo Kambei. Penetrasi beliau terhadap pertanian di Minahasa Utara sangat luar biasa sekali. Nggak ada yang nggak kenal sama beliau kalau petani. Pasti semua kenal ya Pak ya. Jadi dipanggil Bung aja ya. Boleh, Panggil Bung. Baik. Torang dengar sedikit perkenalan dari Bung Arli Dondo Kambei. Mungkin para Carloters yang ada di rumah, yang lagi nonton sekarang ini mungkin masih belum terlalu banyak kenal sosok seorang Bung Arli Dondo Kambei. Sekarang orang dengar semua dari Bung Arli langsung. Silakan Bung Arli. Oke, terima kasih Bung Nando. Siap. Para Carloters Mulu Tarabe. Saya Arli Dondo Kambei dan saat ini sebagai Ketua KTNA Kabupaten Minahasa Utara atau Kontak Tani Nelayan Andalan. Jadi di mana Kontak Tani Nelayan Andalan itu adalah para petani-petani dan para nelayan andalan atau yang punya spesialis di bidangnya masing-masing. Sehingga dia dihimpun di dalam satu wadah, di dalam satu organisasi yang namanya KTNA, dan kebetulan sayalah ketuanya yang ada di Minahasa Utara. Kira-kira itu dulu, Bung Nando. Yeah. Ketua KTNA, Kontak Tani dan Nelayan Andalan. Yeah. Berarti kalau orang menelisik DPRT ini berarti isinya itu sebenarnya pertanian ini adalah andalan ya? Atau gimana? Jadi para petani-petani andalan dan nelayan-nelayan andalan, pengertiannya yang jago-jago. Ya, yang jago-jago itu dalam satu komunitas ini dikumpulkan. Dikumpulkan dalam komunitas ini untuk menjadi semacam pentrainer atau yang melatih buat petani-petani baru atau petani-petani yang mungkin selama ini masih belum berkembang. Inilah salah satu fungsi atau tugas pokok daripada pengurus KTNA atau anggota-anggota KTNA yang ada di luar biasa sekali. Berarti KTNA itu isinya motivator khusus untuk petani, Kang. Iya. Tapi motivator yang sudah memang memang sudah di bidangnya masing-masing sudah berhasil. Sudah dia praktisi. Ya. Awalnya dia praktisi, jadi dia tahu tuh seluk-beluk di situ tuh. Ya. Jadi bukan cuma lamuk-lamuk dong. Iya. Jadi bukan cuma sekedar teori kok jadi ini kan. Ya, dia memang sudah praktisi sehingga dia terkumpul di dalam satu organisasi ini. So berapa anggota sekarang? Kalau untuk anggota KTNA itu memang kami tidak memakai kartu anggota. Tapi semua petani dan nelayan yang ada di daerah atau di Kabupaten Minahasa Utara itu masuk di dalam. Kalau jumlah sekarang kelompok tani yang terdaftar di Dinas Pertanian dan juga yang kami tahu di KTNA itu ada kurang lebih 2.300-an. Itu 2.300-an ya? Ya, itu kelompok tani. Oh, kelompok Jadi tani. Itu kelompok tani. Kalau di dalamnya di situ ada petani-petani. Biasanya ada 10 sampai 20, 25 sih jarang, tapi rata-rata 15 saja. Ya mungkin ada puluhan ribu lah petani dan nelayan. Nah, itu mereka semua itu
secara otomatis langsung terhisap masuk di dalam organisasi ini. Oh, langsung bergabung, Ya, langsung karena bergabung. memang sudah di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, dan apapun mereka butuhkan, teman-teman peternak ini mungkin membutuhkan semacam pelatihan, hama penyakit atau cara pemupukan atau cara bercocok tanam, penanggulangan hama ya. Iya, penanggulangan itu sudah pasti teman-teman KTNA yang ahli di bidangnya masing-masing yang Turun langsung sudah ke harus, lapangan. ya, sudah Turun harus langsung ke lapangan. ya berarti sama-sama dengan pemerintah atau dinas terkait. Oh, Nah, wah, gitu. berarti Jadi, kalau dinas yang kalau terkait anggotanya mungkin ya sekitar 30.000. juga 30.000 ya. Di Ya, Minahasa Utara Minahasa 30.000. Utara. Wah, gila. Kalau bacalon untung ini. 30.000. Suara udah ada loh. Oke, belum. Jadi kan sekarang kan ada KTNA, kemudian ada yang baru ini JPN ya, Jaringan Petani Nasional. Ya. Sama-sama ini program dari pusat ya. Iya, ada Bung. juga MAJ, ada MAJ HKTI, ya betul. ada HNSI. Jadi Iya betul. HNSI itu Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya. HKTI itu Himpunan Kelompok Tani Indonesia. Kalau KTNA itu Kontak Tani Nelayan Andalan. Jadi dia ada petani, ada nelayan. Iya, dia gabung ya. Ya, dia ada bukan nelayan, cuman, ada tani. kalau HKTI spesifik untuk pertanian, HNSI spesifik Dia untuk sendiri masing-masing nelayan. orang. Tetapi kalau KTNA itu sudah bergabung. Nah, Sudah bergabung. ada juga yang organisasi pertanian yang lain, yaitu tadi Masyarakat Agrobisnis Jagung. Oh Jaringan iya Petani iya pernah dengar, Nasional, iya pernah dengar. ada Duta Petani Milenial. Duta Petani Milenial, Andalan betul. itu organisasi kurs petani yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk bagaimana memotivasi masyarakat Indonesia supaya mau terlibat dalam sektor pertanian. Iya, jadi mereka sasarannya itu kan go digital ya waktu itu kalau Iya. nggak salah ya. Go digital, kemudian petani milenial Petani juga milenial, ya. ya. Petani. Jadi teman-teman Carloters jangan tora mentang-mentang sekarang so hidup di yang zaman modern ya Bung ya. Kongoni soni mau bertani. Kong siapa yang dang tumu topang nih kehidupan dan sentra ekonomi yang Ya, ini ya kayak padi, benar. atau yang jadi beras, kemudian ikan-ikan dari nelayan kan. Benar. Nah makanya teman-teman Carloters saran aja sih bahwa petani ini datang dari founding father-nya Torang, yaitu Soekarno ya, Ya, Pak Presiden Soekarno. Pak Presiden Soekarno ini kan dia mikir nih dulu. Kalau kita pernah baca di bawah bendera revolusi, dia taruh itu cingke ini dia taruh semua. Itu presiden yang paling luar biasa sampai pada akhirnya dia berpikir bahwa petani tercipta ya. Kata petani itu ya, penyangga tatanan Indonesia. Indonesia ya. Ya, Penyangga tatanan Indonesia. Berarti penyangga tatanan Indonesia sendiri itu tatanannya apa nih? Itu rompe puru, kol kosong. Kang, Bung, kol kosong rompe puru, bagaimana mau hidup? Nah, orang lanjut lagi. Bung Arli Dono Kambe ini juga lebih bergerak ke kelapa ya? Atau kalau kelapa sebenarnya dengan Milu juga ya? Iya. Jadi ada beberapa komoditi pertanian yang kita geluti. Memang kedelai pernah, padi pernah. Oh, kedelai udah ya? Iya, padi, kedelai 2000. Justru kita pertama kali geluti pertanian itu secara besar-besaran itu adalah padi. Walaupun sebelum padi pernah horti. Nah, jadi sebenarnya tujuan dari kita pada waktu itu karena kita melihat tadi. Jadi penjaga tatanan negara Indonesia itu adalah Pak Presiden Soekarno. Dia tahu bahwa kalau negara Indonesia itu negara agraris, betul, yang seharusnya dilaksanakan harus atau dilakukan full atau mungkin konsentrasi masyarakat Indonesia itu di bidang pertanian secara fungsional ya. Iya, karena Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa tanam. Dan kedua, sangat mempengaruhi sekali. Kalau kita tidak melakukan aktivitas, kita tidak bertani, pasti negara itu suatu saat akan
Ciri. Ya mau bilang ciri enggak, tapi akan Goyang lah. goyang. Ini sudah terbukti baru-baru bahwa bagaimana kita kelangkaan kedelai, bayangkan. Ya, betul. Kita bisa langka kedelai dan akhirnya cuma masalah kedelai viral se-Indonesia. Bahkan Indonesia yang di mana-mana orang boleh tanam kedelai tetapi tidak bisa selama ini berhasil dengan kedelai, harus diimpor dengan impor 2 jutaan kedelai. kilo. Itu 2 jutaan kilo per tahun. Sampai 2 juta kilo. Iya, 2 juta kilo. UKM yang di Malang waktu itu lumayan kena dampaknya ya, karena mereka kan berbahan dasar kedelai waktu Iya, itu. nah sekarang maksudnya saya Bung Nando, jadi setelah cuman satu aja komoditi ini hilang, akhirnya goyang. Iya. Sibuk komoditi. Bayangkan kalau itu cuman satu ada komoditi. 3 atau 4 Nah, ya. Itu yang saya bilang tadi, itu sungguh luar biasa cara berpikir Pak Soekarno itu, bahwa petani itu adalah memang harus jadi sasaran atau semacam fokus dari pemerintah itu sendiri. Bagaimana dia mau memberikan pikiran di situ, karena contoh di situ alami sekarang ini. Bicara kedelai yang memang orang nggak bisa berbuat banyak. Betul. Karena orang nggak cuma mengharap selalu import. Setelah barang ini nggak ada, habis. Pusing. Ya, atau pusing orang. Nah, Pusing. jadi saya masuk di tadi, Bung Nando. Jadi berbicara jagung, berbicara kedelai, berbicara padi, saya sekarang itu konsen hanya di 2 komoditi. Jadi jagung dan kelapa. Dan memang kalau kelapa sih sebenarnya sudah dari 2018, tapi hanya sekedar teman-teman yang mau suka gabung, kita punya komunitas, punya perhimpunan juga namanya Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia, dan saya pribadi ketua di Sulawesi Utara. Jadi pas baru-baru itu bicara minyak goreng langka, saya sebenarnya konsep kelapa itu, bagaimana kelapa itu menjadi salah satu, boleh mau dikatakan primadona, ya, boleh mau dikatakan komoditi yang sangat, ya orang harus banggakan lah, karena tidak semua Indonesia itu punya kelapa. Betul. Sulawesi itu punya kelapa yang cukup besar. Nah, daerah Nyur Melambai. Jadi setelah dia langka minyak goreng, saya coba membawa teman-teman, ayo kita duduk bersama, kita coba bicara ini minyak kelapa ini. Bagaimana kalau selama ini orang sudah meninggalkan lagi minyak goreng dari kelapa, ya, bukan minyak goreng dari sawit. Jadi yang selama ini yang kita makan, kita goreng, kita pakai untuk penggorengan di dapur atau gorengan di mana kita beli, itu pakai minyak sawit. Bagaimana kita kembalikan supaya dia kembali ke minyak kelapa. Nah, jadi saya coba, saya share ke grup, saya share ke media sosial. Sebenarnya ada untungnya sebenarnya, banyak untungnya, bukan ada untungnya. Keruginya tidak ada sebenarnya. Jadi mari orang duduk sama-sama bahwa kalau minyak kelapa mahal, coba orang duduk sama-sama dan orang bicara pelan-pelan. Orang berhitung sama-sama. Ya, habis ini tombak korekeng. Tombak Ya. korekeng. Soalnya kan ini kan selain petani, bisnismen juga. Ya. Beliau sangat sayang sekali dengan keluarganya, family man banget lah kalau orang Jakarta bilang. Jadi memang betul seperti yang teman-teman Carlo Tersolia di depan ini, ada minyak kelapa. Minyak kelapa ini diproduksi sendiri oleh Bung Arli ya, dan kawan-kawan. Tapi yang paling menarik ini, kalau orang bilang ini DP taiminya. Kalau zaman kita pekoki sering makan ini. Marinto ya kalau anak-anak koki sekarang, apakah masih makan? Ada Bung Lolo. Ada orangnya begini kelapa sekarang. Iya. Ini makanan langka sebenarnya, ini legend sih kalau kita bilang. Ya. Ini legend karena kalau so tahu omak soba baking ini mak, tor di dabu-dabu le sadap. Yo. Ya, tor di roa apalagi. Oke. Kong sekarang kalau yang menanam kelapa sendiri menurut data, orang sekarang menggali di data sedikit. Ada berapa penanam kelapa di petani kelapa yang ada di sini, dan kira-kira jumlahnya sekarang pohon kelapanya banyak nggak? Begini, kalau data petani kelapa yang ada di Minahasa Utara, secara pribadi kami belum tahu. Tapi
secara penerima bantuan kelapa Minahasa Utara, kebetulan Minahasa Utara tahun ini dapat alokasi cukup besar. Dapat 33.000 benih APBN, dan itu dibagi kepada 20 kelompok tani dan dapat 40.000 dana APBD. Itu 40.000 dana APBD kelompok tani. Banyak sekali. Jadi ya, karena memang untuk data banyaknya petani kelapa di Sulawesi di Minahasa Utara itu berapa banyak masih di dalam orang menghitung-hitung. Karena tidak ada hitungan yang pasti, karena kita tahu bersama terjadi secara bukan secara masif ya, tapi secara luar biasa. Pohon kelapa ditebang, dibangun perumahan, dibangun gudang apa segala macam. Terkonversi ya. Ya, belum ada peremajaan yang cukup signifikan. Nah, jadi jumlahnya petani tidak tahu, tetapi yang saya boleh kasih tahu ke teman-teman atau para Carloters Mulut Tarabe, bahwa untuk saat ini sebenarnya Sulawesi Utara sudah bukan lagi dikategorikan, sudah bukan lagi julukan Nyiur Melambai. Saya harus katakan. Oh ya? Karena karena kurangnya. Karena ada daerah lain yang sekarang sudah luar biasa banyak. Lebih banyak dari Sulawesi Utara. Daerah Sumatera sana, daerah Indrahilo itu luar biasa. Iya. Jadi di sana daerah Sumatera ya? Daerah Sumatera. Nah, jadi kayaknya kalau orang tidak mau ada istilah peremajaan kembali kelapa. Jadi kita pernah kasih satu statement bahwa jadi kita hanya tinggal melambainya. Nyiurnya udah nggak ada. Iya. Tinggal melambai. Nyiur melambai, tetap tinggal ada, tapi tinggal melambainya. Nyiurnya sudah ada. Nyiurnya sudah tidak ada. Betul. Karena ini kritikan bagus loh. Ya, ini kritikan cuman bagus. Kita secara pribadi saat ini, kenapa saya kembali ke kelapa? Jadi saya bukan hanya produksi minyak kelapa atau turunan kelapa, tapi saat ini juga saya produksi benih kelapa. Nah, benih jadi kelapa. saya bagaimana supaya kelapa itu bisa banyak? Ya otomatis harus ada orang-orang yang mau menjadi penangkar-penangkar benih, penangkar-penangkar benih kelapa. Ya, untuk ditanamkan lagi. Untuk ditanamkan lagi ya. Memang saya pribadi bukan hanya memberikan secara cuma-cuma, tidak. Tapi kalaupun memang cuma 100, 200 atau 20 pohon mau minta, silakan. Silakan. Ada, kenapa ambil. Lebih dari itu ya bayar lah. Lebih dari itu bayar. Jadi menangkarkan benih kelapa, penangkaran benih kelapa ada, dan kalau sekarang saya mungkin lagi sudah mulai dari 40 ribuan. Ada itu saya sudah tangkarkan di desa Batu. Dan kerennya ini saya potong, kerennya ini Bung Arli buat yang nanam-nanam kelapa ini Bung Arli taruh di Maps loh. Ya. Taruh di Maps. Jadi biar kecil-kecil gini dia udah go digital. Jadi mau lihat berapa petani ini tinggal ini dia. Beliau pernah menunjukkan ke saya ini. Dan ini keren sekali. Kenapa keren sekali? Jadi orang secara pelan-pelan orang kan mulai mendata ya. Iya. Nah, jadi data miningnya ada. Nah, konsep untuk mengembalikan nyiurnya ini supaya lengkap nyiur melambai ini udah mulai tatanannya mulai dibangun dari sekarang berarti ya, Bung Arli ya. Dan justru pemerintah pusat itu Pak Presiden Jokowi itu sekarang lagi jor-joran menggelontorkan dana untuk kembali Indonesia itu diperhitungkan, karena Indonesia memang menurut statistik masih nomor 1 dunia. Menurut mereka, ya, mungkin based on data kali menurut ya. Data statistik Indonesia itu masih nomor 1 dunia. Tetapi saya perlu katakan teman-teman Carloters Mulut Tarabe bahwa kalau data ekspor kelapa ya atau turunan kelapanya, ya atau bukan turunan, maaf, ekspor kelapa dari Indonesia mau dibangkit dari Filipina mengalahkan. Oh, masih Filipina lebih banyak. Jadi data kelapa Indonesia itu di posisi 18 juta sekian ribu hektar. Wow. 8 se-Indonesia. Kalau di Sulawesi Utara kemarin kalau tidak salah 2 jutaan. 2 jutaan. Tapi Filipina itu dia cuman hampir 16.000. Cuman dari segi kalau perhitungan dia jual kelapa ke luar negeri ya. Dia jual kelapa dan rupa kita. Ini contoh suhaan apa ikan.
Katanya ikan banyak di sini nomor 1 di Kecamatan Kalawat. Tapi uang masuk untuk orang beli ikan di kecamatan di Desa Suan, yang uang masuk orang beli ikan di Kolongan lebih tinggi ya. Berarti kan perhitungannya sebenarnya Kolongan lebih banyak. Betul, Nah, seharusnya. apakah Filipina dia ambil yang dari Talaut atau dari Tahuna, dia hanya bawa di Filipina dia jual keluar. Kemudian Kita dijual lagi. Cuman ini warning buat orang juga supaya orang mari orang, karena kelapa itu tidak akan ada, orang dulu pernah bilang akan ada satu bahan baku bisa menggantikan kelapa, tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya enggak ya. Tidak. Bahkan VCO sampai itu enggak bisa digantikan. Enggak bisa digantikan, betul, setuju. Bahkan orang mesti ingat juga ya, bahwa lambang pramuka aja kelapa. Dan filosofi kelapa itu ya dia sebenarnya nggak perlu ribet-ribet ya. Kenapa? Kalau di pramuka itu sendiri kelapa, kalau dia ciri di Kuala, Anyor, dia ganti di mana dia boleh tetap bertumbuh. Ya. Tanpa harus dipiara dengan halus lah kalau orang bilang. Nah makanya Carlotos Mulutarabe, kalau ada yang menawarkan potong pohon kelapa untuk digantikan jadi doi, berpikir ulang. Karena begini, turunan kelapa, khususnya untuk orang jaga buang-buang nih DP Gonovo, ini banyak sekali bisa jadi pelet ya. Tadi bicara bisa jadi pelet. Yang paling baru itu untuk menggantikan biomass ya. Nah, kemudian kokopit kembali lagi untuk media tanam. Ya. Nah, media tanam kalau di luar negeri kan mereka lahan udah tinggal sedikit sekali. Makanya mereka sangat butuh kokopit dari Indonesia. Yang minta kokopit banyak sekali. Sampai di Uni Emirat Arab. Kemudian Coco Fiber itu kalau di Cina sama Korea itu Bung Arli, pemainnya dari Indonesia itu sudah banyak. Tapi kebutuhannya itu masih belum mencukupi, bayangkan. Jadi kebutuhan dari sana nih belum mencukupi dengan para pemain Coco Fiber dan Kokopit yang ada di Indonesia. Padahal orang Indonesia sampai orang-orang mudanya pun sudah mulai belajar ekspor dan mereka mainnya sekarang banyak di turunan kelapa, Kokopit, Coco Fiber itu mereka hajar. Bahkan mereka bisa memproklamirkan saya kaya dari Kokopit dan Coco Fiber. Tapi kebutuhan di let's say Cina, Korea itu bahkan Eropa itu kebutuhannya luar biasa sekali, masih jutaan. Nah, ini kan peluang, Kang. Peluang pendapatan daerah juga, peluang buat perekonomian masyarakat juga. Betul. Nah, sebenarnya Bung Nando, saya mau tambahkan bahwa yang perlu ini saya usulkan kepada mungkin yang pengambil kebijakan. Ya. Sebenarnya kebutuhan yang cukup besar di luar sana, dan kalau kita lihat keadaan kondisi di lapangan, coba mungkin para Carlotos Mulutarabe mungkin yang lagi nonton ini mungkin ada di belakang rumah itu DP Gonovo, orang sini bilang cuma ada tata liar. Ya toh, padahal ini kebutuhan di sana ini cukup banyak sekali, besar. Permintaan. Tapi kenapa ini tidak bisa diolah? Nah, berarti antara ini dan ini harus ada orang yang pertama, kebijakan yang harus diambil oleh yang penentu kebijakan ini adalah bagaimana supaya mempermudah akses transportasi. Betul. Nah, kenapa Sulawesi Utara itu tidak memanfaatkan Gonovo itu, rupa kita bilang itu sabut kelapa dijadikan kokopit, Coco Fiber dijadikan pellet, jok oto, spring bed dijadikan spring bed. Nah, kenapa itu tidak jalan untuk bisa dibawa keluar? Karena harga angkutnya cukup tinggi. Kenapa cukup tinggi? Orang Sulawesi Utara kalau membawa ekspor sesuatu harus ke Surabaya, harus ke Jakarta dulu, baru balik lagi lewat di Laut Sulawesi, baru dia bisa ke Korea, ke Jepang, ke Cina. Nah ini yang kita bilang tadi. Pengambil kebijakan ini cepat-cepatlah. Nah, iya. Atau harus dibuat regulasinya supaya kenapa dia jadi mahal? Dari sini ke Surabaya itu makan waktu 7 sampai 10 hari. Balik lagi ke sini 7 sampai 10 hari. Bayar LC-nya lumayan ya. Bayar kontainernya lumayan. Berarti ada kos di situ. Biaya makan daripada ABK, biaya kontainer, biaya segala macam. Tapi kalau dari sini ke Cina 4 hari, Bro. 4 hari sister. Itu sampai di Cina. Sampai di Jepang 4-5 hari. Nah, sekarang kalau seandainya regulasi ini orang buat
bahwa Sulawesi Utara langsung bisa ekspor segala sesuatu. Yang paling susah memang ini kokopit. Karena apa? Karena ini ringan. Ya. Satu kontainer paling dia cuma muat 8 ton, 9 ton. 9 ton, ya atau 10 ton. Sementara kalau yang lain kan bisa 20 ton. Ya. Nah, posisi sekarang orang bayar kontainer tidak hitung tonase. Satu. Pengusaha itu hitung kontainer per kontainer, Per bukan feet. bukan per kilo. Nah, jadi itu yang saya mau katakan bahwa ini sebenarnya sudah lama. Tapi siapa tahu di dalam waktu dekat Bisa ini berubah. bisa ada Bisa berubah. regulasi yang baru supaya orang bisa langsung untuk membawa apa yang menjadi hasil khususnya yang jadi turun kelapa ini. Banyak turun kelapa ini yang seharusnya kita bisa mendapatkan harga sampai 11.000 dari arang tempurungnya, ya, atau istilah dalam bilang sekarang apa, DP briket itu, orang bisa dapat sampai 11.000, tapi tetap coba tanya pemain arang tempurung paling 8.700. 8.000 7.000-an, karena dia masih ada kosmu ke Surabaya dulu, Ya, baru balik ya. lagi ke sana. Dan Kirim. sangat membuat orang di Sulawesi Utara sebenarnya dirugikan. Tadi dirugikan petani, kedua dirugikan Sulawesi Utara tidak dapat nama pada saat barang itu keluar. Cina, Jepang, Korea, Eropa. Yang dapat nama Tanjung Priuk. Iya. toh? Ini kelapa ya Surabaya. paling dapatnya ya begini. Ini bahan sabut kelapanya dari mana dia? Dari Indonesia. Iya. Padahal kalau di sini kan bisa orang banggakan sendiri. Oh, ini datangnya dari Sulawesi Dari Utara, Sulawesi Utara. ini datangnya dari Indra Hilir ya. Problemnya sebenarnya begini. Tadi agak menggelitik tadi Bung Ardi bilang pemegang kebijakan. Ini siapa sih? Yang pasti pemerintah pusat. Ya, Jadi pemerintah pusat itu pertama, ya, nah, kan memang ada, orang tahu sebagai pengusaha, teman-teman juga tahu, memang ada hal-hal mungkin yang, ya tapi sebenarnya bukan hal prinsip. Karena kalau ini dibilang pusat kementerian atau? iya, yang pasti kan dari Setahu saya kalau kementerian ini kan sekarang mereka lagi merdeka ekspor ya. Kementerian Perdagangan juga beberapa kali dia nge-push untuk baru-baru ini mereka ekspor kopi, kemudian yang turunan kelapa juga. Kalau nggak salah minggu lalu ya mereka kirim ke Eropa juga. Kalau saya lihat mungkin ini penentu kebijakannya itu yang ada di wilayah ya. Karena kalau program pemerintah sendiri untuk apa namanya? Untuk ekspor itu setahu saya karena saya mengikuti laman Facebook mereka, setahu saya itu sudah dipermudah. Contoh kayak misalnya teman-teman Barantan juga sudah diperlonggar gitu. Nah, mungkin yang dimaksud di sini adalah pembicaraan antara orang di Minahasa Utara dengan pemerintah pusat, which is itu provinsi, yang kemudian provinsi ini nanti disampaikan misalnya ke yang di atas, semurah akang kok kalau bapak pakai ini. Iya toh, karena kan harga ini juga mereka yang menentukan, mungkin itu Kang. Sebagai begini, saya mengerti apa yang Bung Nando katakan, tapi sebenarnya memang cuma ada beberapa, tapi itu pun bukan dalam bentuk kontainer. Iya. Tapi kalau sudah dalam bentuk kontainer, itu harus, harus ke sana. Kalau cuma mau ekspor dari sini mungkin bunga, mau ekspor kopi, mungkin maksudnya gini kali. Tapi yang saya bilang tadi, yang dari sini daripada di sana langsung Jukwa. Mungkin kontainer. itu, ya Karena mungkin kan, karena kontainer. Kalau yang tadi kan kopi segala macam itu kan paling cuma lewat pesawat kontainer, mereka kontainer. Kontainer. Tapi mereka kemarin itu di Sumatera ya kalau nggak salah. Berarti tidak lewat dari sini. Ya, Nanti yang dari bapak sini. punya mungkin 100-200 kilo atau 50 kilo, pesawat terbangkan ke sana dulu atau tiki ke terbang. Iya, kalau yang saya punya, itu belum dibilang di situ. Oh, belum ya. Nah, maksudnya kalau dia cuma sedikit-sedikit, tapi kalau dia sudah bicara kontainer dibawa dari sini, kelapa segala macam mau dibawa ke Cina, pasti bawa ke sana dulu. Iya, betul. Jadi pemerintah Bung Ari sangat mengharapkan sekali buat pemerintah sebagai mitra masyarakat dalam berusaha, baik petani maupun nelayan, manjo, orang duduk sama-sama, orang selesaikan simpul ini agar supaya terbuka dan saling menguntungkan ya, saling menguntungkan buat pemerintah dan buat masyarakat. Baik, para Karloters Mulut Arabe, orang akan kembali lagi setelah ini.
Torang butuh istirahat sadiki, cuma sadikinya lama. Cuma mau minum kalau kita tadi so minum. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin di kanal YouTube Mulut Arabe for ngoni pe mulu-mulu.